Shalom, selamat pagi saudaraku, merdeka. Hari ini bertepatan tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jadi kalau saudara lihat saya pakai peci, baju merah, collar putih, merah putih, ini tandanya kita bersuka cita karena Indonesia sudah merdeka 78 tahun. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan, Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk atau taat kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Puji Tuhan, saudara, hari ini seperti apa yang tadi saya katakan, tepat tanggal 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Negara yang berpancasila. Kita bersyukur dan berbangga. Saudara dan saya dilahirkan dan dibesarkan di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Kita hidup di negara ini. Oleh sebab itulah, selayaknya lah saudara dan saya bersyukur dan mencintai Indonesia ini. Tidak ada alasan apapun, saudara, kita tidak mencintai Indonesia. Pemerintah kita silih berganti, tiap 5 tahun berganti, tiap 5 tahun berganti. Tapi Indonesia tetap harus satu, tetap NKRI, Pancasila, sampai seterus dan selamanya. Oleh sebab itu, saudaraku, sekali lagi kita harus bersyukur dan berbangga untuk semuanya ini. Nah, mengapa, saudaraku, kita harus cinta dan hormat, patuh, taat kepada pemerintah kita, siapapun dia? Firman Tuhan mengatakan, pemerintah ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, saudara, ini adalah perintah Allah kepada saudara dan saya. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus taat dan kita harus tunduk kepada pemerintah kita. Berasalnya dari Allah, firman Tuhan mengatakan dalam Roma 13 ayat 1. Lalu bagaimana caranya kita mencintai Indonesia? Saudara, kita mencintai Indonesia bukan yang tutur kata. Bukan mulut saya kita katakan cinta Indonesia. Tapi kita perlu perilaku, tindakan kita. Sekalipun tidak aktif kita berpolitik. Tapi kita harus mencintai, mendukung negara kita. Nah, saudaraku, siapapun kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat yang ada. Baik saudara sebagai pejabat eksekutif, yudikatif, legislatif, saudara harus taat. Rakyat biasa sekalipun kita harus tunduk kepada pemerintah kita. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita menjadi terang dan garam. Ini adalah perintah Tuhan. Terlalu banyak saudara dan saya disebut anak-anak Tuhan sebagai warga negara, sebagai pejabat. Tapi kita sudah terlalu jauh menyimpang dari apa yang ada. Kita sebut taat kepada pemerintah, takluk kepada pemerintah. Tapi dalam kehidupan kita sama sekali tidak menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat yang ada. Kita telah melanggar hukum, baik korupsi, membunuh, merampok, mencuri, narkoba, judi, menjadi preman, apapun saudara yang sudah melanggar hukum, saudara dosa terhadap pemerintah ini. Kita harus taat sepenuhnya. Saudaraku yang saya kasihi, tahun ini adalah tahun pemilu, saudaraku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang bagi saudara yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, DPR apapun, saudara saya sampaikan, saudara harus mempunyai tujuan yang jelas. Mengapa saudara mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD?
Jangan saudara mempunyai tujuan hanya mencari keuntungan pribadi, hanya mencari uang, hanya mencari popularitas. Tidak. Tapi tujuan kita untuk menjadi anggota DPRD adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara harus bersuara untuk anak-anak Tuhan, gereja-gereja, orang-orang Kristen yang ada di Indonesia ini. Saudara dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tetapi kalau saudara punya tujuan yang tidak benar, hanya mencari kepentingan diri sendiri, Tuhan tidak akan pernah memberkati saudara. Kalau saudara mencalonkan diri jadi pejabat, saudaraku, untuk menjadi wali kota, bupati, mencalonkan diri menjadi gubernur, bahkan yang lainnya, saudara saya sampaikan, marilah saudara harus benar-benar ingat akan rakyat saudara. Lakukan itu sehingga saudara menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat. Terlalu banyak rakyat Indonesia yang menderita. Terlalu banyak rakyat Indonesia yang tidak ada makan, yang kurang makan. Mereka menderita, sakit, tidak tahu mereka mau kemana. Mau ke dokter, tidak mendapatkan fasilitas yang baik. Saudara mempunyai tanggung jawab. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat ini. Saudara sebagai pejabat, entah saudara Polri, TNI, dan saudara adalah pengacara, saudara adalah hakim, jaksa, dan sebagainya. Saudara pun harus menjadi terang dan garam. Lakukan itu dengan takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Saudara lakukan itu sehingga orang lain melihat saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Itulah tanggung jawab kita, saudaraku. Semua di tahun politik ini kita banyak berdoa agar Tuhan memilih anak-anak Tuhan yang cinta dan takut kepada Tuhan sebagai pejabat eksekutif, yudikatif, dan legislatif untuk memimpin negara Indonesia dengan sebaik-baiknya 5 tahun ke depan. Saudara berdoa untuk hal ini. Saudaraku, kita mempunyai tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai anak-anak Tuhan banyak berdoa untuk negara bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Agar Tuhan selamatkan Indonesia, agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, agar tidak jatuh kepada tangan-tangan yang intoleran, yang mau menghancurkan NKRI, yang mau menghancurkan Pancasila. Kita berdoa untuk hal ini. Mari kita satukan hati, berdoa bagi bangsa dan negara kami. Momen yang tepat, tanggal 17 Agustus, hari ini, mari kita semua berdoa bersama-sama untuk rakyat bangsa negara Indonesia, untuk pemilu yang akan datang, agar sungguh-sungguh nantinya terjadi perubahan, terjadi kemajuan yang lebih hebat lagi ke depan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan menolong saudara, cinta Indonesia. Mari kita sama-sama katakan, aku cinta Indonesia, merdeka. Mari kita berdoa. Tuhan Bapakku yang di surga, terima kasih karena Tuhan itu baik bagi kami. Negara Republik Indonesia yang kami cintai, hari ini tepatnya ulang tahunnya yang ke-78. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarkan kemerdekaan ini boleh terus terjadi bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Selamatkan Indonesia ini dalam tahun pemilu ini Tuhan. Tahun politik ini Tuhan. Tolong Indonesia benar-benar terpilihlah orang-orang yang takut dan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik sebagai presiden, gubernur, wali kota, bupati, bahkan yang DPR, DPRD, semuanya Tuhan tolong dan Tuhan pakai. Terima kasih, ini doa kami. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.